Yeay, udah selesai nih tugasnya. Ngeteh ah. Mau Nita ah. Indra nelfon. Halo Nat. Nita, kamu udah selesai upload tugas belum? Iya udah nih. Oh iya, teh yang kamu rekomendasiin kemarin ayah aku suka loh. Iya, pas aku ngecek tekanan darah ayah aku juga turun gitu. Iya, aku juga nyobain. Rasanya enak, bikin seger gitu. Iya nih, aku juga lagi minum. Yuk, cobain teh terbayang. Terbayang, Teh enak, enak, penuh penuh manfaat untuk manfaat orang untuk tersayang. orang tersayang. Halo, kami kontingen dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Perkenalkan, saya Stefani Triwatunasana sebagai ketua kelompok. Adapun anggota kelompok kami ada. Kenalkan, nama saya Andi Hasnita Dewi. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Nadira Nurul Aisyah. Saya Rianti Oktavia. Saya Sarah Kusana. Baik, berikut presentasi kami. Halo, perkenalkan kami kontingen dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia akan mempresentasikan sebuah program kreativitas mahasiswa yang berjudul Terbayang, Teh Bawang Dayak dengan campuran daun mangga sebagai solusi untuk menurunkan hipertensi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu dosen pembimbing kami, Bu Popi Fitriani dari Departemen Komunitas FIK UI. Kemudian, anggota kelompok kami. Outline yang akan kami bahas dalam presentasi ini mulai dari latar belakang sampai dengan jadwal kegiatan PKM ini. Pertama-tama, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa yang terlintas di pikiran Anda ketika melihat kata hipertensi? Apakah kita memiliki pemikiran yang sama kalau kita memikirkan keluarga, teman, ataupun saudara terdekat kita yang mengalami hipertensi? Apakah benar seperti itu? Baik, sebelumnya, apakah Anda sudah tahu apa itu hipertensi? Hipertensi adalah ketika tekanan darah sistolik lebih tinggi dari 140 mm raksa atau ketika tekanan darah diastolik lebih tinggi dari 90 mm raksa. Mari kita lihat data hipertensi yang sudah kami dapatkan. Pertama, menurut Institute for Health Metric and Evaluation pada tahun 2019, hipertensi menjadi faktor risiko nomor 1 yang paling banyak menyebabkan kematian dan kecacatan di Indonesia. Kemudian, menurut data Kemenkes 2018, 8,8% penduduk Indonesia yang berumur lebih dari 18 tahun mengalami hipertensi. Berikut diagramnya. Dan ada pun diagram proporsi riwayat minum obat antihipertensi. Dapat dilihat bahwa hampir 50% penderita hipertensi tidak rutin ataupun tidak minum obat hipertensi. Nah, dengan alasan 59% merasa sudah sehat, 14,5% lebih memilih untuk minum obat tradisional, 11,5% sering lupa untuk minum obat, dan alasan lainnya. Berbicara mengenai obat tradisional, ada sebuah tanaman yang dapat mengontrol ataupun menurunkan tekanan darah. Pertama, tanaman bawang dayak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Berhanto pada tahun 2019, teh bawang dayak ini terbukti efektif untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Kedua, daun mangga muda memiliki bahan kimia penting secara farmakologis dan medis seperti mangiferin sebagai kardiotonik, hipotensi, dan lainnya. Dari latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang didapatkan sebagai berikut. Pertama, bagaimana cara membuat teh bawang dayak dengan campuran daun mangga yang dapat menurunkan tekanan darah. Kedua, bagaimana cara produk terbayang ini dapat dipasarkan hingga ke masyarakat. Ketiga, mengapa masyarakat perlu mengonsumsi produk terbayang ini. Luaran yang diharapkan dari PKM ini, pertama, produk yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat penderita hipertensi. Kedua, produk teh herbal dalam bentuk bubuk dengan kemasan menarik dan praktis. Ketiga, artikel ilmiah mengenai manfaat teh herbal bawang dayak dengan campuran daun mangga.
Manfaat PKM ini pertama bagi mahasiswa menjadi upaya pengembangan kreativitas mahasiswa dalam menciptakan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi Indonesia dan mengasah kemampuan berwirausaha. Kedua, bagi masyarakat dapat mengetahui manfaat bawang dayak dan daun mangga yang dapat menurunkan tekanan darah. Ketiga, bagi pemerintah, produk ini dapat membantu terlaksananya program pemerintah yaitu program Indonesia Sehat 2020 sampai dengan 2025 dengan cara menurunkan angka penderita hipertensi di Indonesia. Berikut produk kami akan disajikan dalam bentuk seperti ini dan dalam satu packnya akan ada 12 saset bubuk teh. Berikut analisis finansialnya, setelah kami hitung, maka harga jual yang akan kita ambil yaitu 50.000 per pack per 12 saset. Baik, mari kita menghitung berapa besar keuntungan terbayang ini dari populasi penduduk Indonesia di tahun 2018 dengan harga jual 50.000 per pack dan profit 15.600 per pack. Nah, total penduduk Indonesia pada tahun 2018 itu 267 juta jiwa. Nah, 8,8%-nya mengalami hipertensi yaitu sekitar 2,3 juta penduduk. Kalau dilihat dari proporsi riwayat minum obat antihipertensi, maka penduduk yang tidak minum obat dengan alasan minum obat tradisional atau sering lupa minum obat akan didapatkan sekitar 26%. Nah, penduduk tersebut dapat kita alihkan untuk mengonsumsi teh herbal ini dengan alasan produk ini merupakan teh herbal yang dapat dikonsumsi setiap hari sehingga kemungkinan untuk lupanya sangat kecil. Nah, 26% dari penduduk tersebut sekitar 2,7 juta. Lalu kita anggap saja bahwa 700.000 orangnya ini tidak mau mengonsumsi teh ini. Maka kita ambil 2 juta penduduk yang dikalikan dengan profit kita, maka keuntungan yang didapatkan selama 5 bulan yaitu 31.400.000.000 rupiah. Selanjutnya, segmentasi dan target pasarnya. Pertama, kita akan menargetkan masyarakat umum yang berumur 20 sampai dengan 65 tahun khususnya pada penderita hipertensi. Kemudian kita akan mendistribusikan produk ini di wilayah Jabodetabek seperti perumahan, komunitas anti hipertensi, dan tempat terapi tradisional. Kemudian kita juga akan mendistribusikannya ke toko obat-obatan dan toko jamu. Kemudian kita akan memasarkannya secara online melalui sosial media dan e-commerce dan mengoptimalkannya dengan memanfaatkan search engine optimization. Next. Selanjutnya analisis kompetitor yang juga menggunakan bahan utama bawang dayak. Seperti yang terlihat bahwa hanya terbayang saja yang menggunakan kombinasi bahan alami, yaitu dengan kombinasi daun mangga muda, sedangkan yang lainnya tidak. Kemudian, desain dari terbayang sudah lebih maju untuk mengikuti tren perkembangan saat ini. Kemudian, terbayang juga memiliki 2 pilihan rasa, yaitu original dan gula aren. Dan keunggulan lainnya yaitu teh ini berbentuk bubuk, sedangkan yang lainnya masih dalam bentuk teh celup. Berikut analisis ekonominya. Next. Ya. Metode pelaksanaan PKM ini dimulai dari persiapan, perencanaan, produksi, distribusi, sampai dengan promosi. Ya, berikut anggaran biaya kegiatan ini yaitu Rp8.737.500. Ya, berikut jadwal kegiatan kami selama 5 bulan. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian, terima kasih. Terbayang, teh enak, penuh manfaat untuk orang tersayang.